Kamita adalah seorang idiot introvert berwajah seperti ikan blobfish yang selalu dicemooh oleh gebetannya. Sampai akhirnya ia berhasil mendapatkan Saneki, gadis paling populer di sekolah, yang rela melakukan apa saja untuknya. Tepat sebelum keberuntungan itu datang, Kamita sedang berada di ruang wali kelas untuk mendiskusikan pilihan karirnya setelah SMA. Sang guru terkejut karena pilihan karir utamanya adalah pemburu kumbang tanduk. Ia menjelaskan bahwa ia pernah menangkap seekor untuk seorang anak, dan anak itu senang, sehingga ia ingin menjadikannya karir untuk menjadi sinterklas berikutnya. Kecewa dengan betapa bodohnya siswa tahun ini, sang guru menyarankan agar ia menjadi seniman manga saja. Ia kemudian kembali ke kelas dan mendapati Saneki sedang duduk di mejanya. Ia meminta izin karena ia ingin duduk, tetapi Saneki malah marah, berdiri, dan berkata ia suka mengganggunya karena ia senang melihatnya terlihat bodoh. Saat Saneki pergi, Kamita melihat keringat yang tertinggal di meja Saneki dari pahanya. Ia menatapnya curiga, bertanya-tanya apa yang sebenarnya dipikirkan Saneki. Malam harinya, Kamita menghabiskan waktu bermain The Game of Life, atau Monopoly, dengan adiknya. Saat adiknya mulai kalah dan terus-menerus masuk penjara, ia berdiri dengan frustrasi, mengaku tidak kesakitan atau apapun. Saat menuju kamarnya, ia bertanya apakah Kamita sedang mempersiapkan ujian akhir agar tidak menerima cambukan terberat dari orang tua mereka lagi. Kamita menjawab bahwa ia sedang berusaha sebaik mungkin dan menambahkan bahwa ia sedang memikirkan masa depannya akhir-akhir ini. Adiknya, Tomo, terkejut. Tomo mengatakan kepadanya bahwa meskipun ia belum yakin apa yang ingin ia lakukan dengan hidupnya yang menyedihkan, ia ingin berusaha sebaik mungkin. Keesokan harinya di sekolah saat makan siang, Kamita menghampiri meja Saneki dan teman-temannya. Mereka bertanya apakah benar ia ingin menjadi seniman manga. Kamita terkejut mengetahui bahwa wali kelasnya telah menyebarkan rumor palsu. Ia duduk bersama mereka, dan mereka mulai menggodanya tentang membuat manga yang penuh plot, tetapi ia meminta mereka untuk diam tentang karir masa depannya. Kemudian di perpustakaan, ketika anak terbodoh di kelas belajar dengan anak terpintar, Saneki datang untuk mengganggu mereka. Ia memohon Igo untuk membantunya belajar juga, mengejutkan Kamita, yang tahu ia melakukan ini hanya untuk mempermainkannya. Setelah itu, saat pelajaran olahraga, Igo memberitahu Kamita bahwa ia melihat Saneki berkencan dengan seorang pria yang lebih tua beberapa hari yang lalu, membuatnya berpikir bahwa Saneki pasti menyukai sugar daddy. Hal ini mengejutkan Kamita, dan mendorong temannya untuk bertanya apakah hal ini membuatnya kesal. Kamita menjawab bahwa ia pikir hal ini hanya terjadi di anime. Beberapa hari kemudian, setelah ujian, hasilnya diumumkan. Kamita dan Saneki berhasil lulus, membuat teman Saneki sedih karena hanya dia yang gagal. Setelah para gadis pergi, Igo muncul untuk memberitahu Kamita bahwa ia terkejut Kamita sekarang populer di kalangan perempuan, tidak seperti saat ia sengsara dan kesepian. Setelah Igo pergi, Kamita berterima kasih kepadanya karena telah membantunya lulus. Igo mengundangnya untuk mengikuti kursus musim panas di sekolah bimbingan belajarnya, di mana mereka akan belajar di hotel resort selama 2 minggu. Namun, sifat malas Kamita berkata ia akan melewatkannya karena yang ia inginkan hanyalah bersenang-senang. Malam harinya, saat dalam perjalanan pulang, ia melihat Saneki bekerja di kafe bersama seorang pria tua. Ia bertanya-tanya apakah itu pria yang dibicarakan Igo. Beberapa saat kemudian, ia mengagumi Saneki, merasa Saneki jauh di atas kemampuannya. Ia bertanya-tanya apakah bekerja paruh waktu akan meningkatkan peluangnya mendapatkan pacar, tetapi ia segera tersadar dan memutuskan untuk menelepon Igo, memberitahu bahwa ia tertarik dengan kursus musim panas itu. Keesokan harinya, Kamita mengemasi tasnya dan berangkat untuk kursus musim panas di hotel. Saat sedang mengobrol dengan Igo, ia tiba-tiba melihat sesosok di dekat jendela yang jauh. Saat ia menunjukkannya kepada Igo, sosok itu sudah pergi. Igo bercerita bahwa ada rumor bahwa hantu seorang mahasiswi tahun ketiga yang bunuh diri dengan melompat muncul di sana, membuatnya takut. Malam harinya, Kamita merasa sangat bersalah ketika mengetahui bahwa ia memiliki IQ terendah di antara semua siswa di sana. Sesampainya di kamarnya, ia merenung bahwa ia seharusnya mengikuti Saneki, yang pergi ke pantai, karena itu bisa membuatnya lebih dekat dengan Saneki. Namun, ia menampar dirinya sendiri agar tersadar dari delusinya dan mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia datang ke sini karena ingin mengubah dirinya menjadi orang yang lebih baik. Ia beranjak ke jendela untuk berteriak kepada semesta bahwa ia tidak akan menyerah apapun yang terjadi. Tiba-tiba, seorang asing mencengkeram kusen jendelanya, membuatnya terkejut. Seorang gadis aneh nan menyeramkan muncul dan merangkak masuk seolah baru saja keluar dari kiamat zombie, mencoba menyentuh Kamita, yang kini hampir mengompol. Namun,
Gadis itu tiba-tiba mengatakan bahwa ia kedinginan dan bertanya apakah ia boleh meminjam handuknya. Ia terkejut ketika mengetahui bahwa itu Saneki dan bertanya-tanya apa yang dilakukannya di sana. Saneki bertanya apa yang telah ia lakukan hingga dihukum dengan kursus musim panas seperti ini, dan ia menjelaskan bahwa ia telah membuat keputusannya sendiri. Ia membalas pertanyaan itu, menanyakan apa yang terjadi padanya. Saneki menjelaskan bahwa ia diculik oleh orang tuanya ketika mereka mengetahui bahwa ia bekerja tanpa sepengetahuan mereka. Mereka datang untuk mengantarnya ke hotel yang terletak jauh di pegunungan. Saneki mencoba mendaki gunung tetapi tidak berhasil karena hujan dan kawanan rusa mengejarnya hingga ia menemukan jendela yang terbuka dan memanjat masuk. Sambil terus berbicara, Kamita melihat kursi yang ia duduki basah dan bertanya-tanya apakah itu karena hujan atau karena ia bocor dari pintu airnya. Ia memeriksa tasnya untuk melihat apakah ada sesuatu yang bisa dipakai untuk berganti pakaian, tetapi tidak menemukan apapun karena pakaiannya juga basah kuyup. Kamita menawarkan untuk mengambilkan beberapa pakaian dari gadis-gadis lain di kamar sebelah, tetapi Saneki mencegahnya karena mereka akan menganggapnya pecundang yang menyeramkan. Kamita malah meminta untuk meminjam pakaiannya, mengejutkannya dan membuatnya senang karena gebetannya akan memakai pakaiannya. Kamita mengambil pakaiannya dan pergi sementara si idiot itu menatap sosoknya yang besar sambil berjalan. Keesokan harinya saat makan siang, Kamita dan temannya mengobrol dengan Saneki dan teman barunya, Mako. Saneki mengeluh bahwa salah satu guru memberinya hukuman untuk membersihkan toilet karena ia mencoba kabur. Ia kemudian bertanya kepada Kamita apakah ia boleh membersihkan kamar mandi perempuan sambil tetap mengenakan pakaiannya. Mendengar hal ini, si Sim merasa senang dan berkata tidak apa-apa, mengejutkan Igo, yang kemudian mengatakan kepadanya bahwa ia hanyalah seorang pria beta. Setelah itu, Saneki menjalani hukumannya dan mengeluh kepada Mako tentang betapa buruknya harinya. Namun, Saneki meminta Mako untuk mengajarinya cara menggunakan mesin cuci. Sementara Mako mengajarinya langkah-langkah, Saneki senang karena Saneki kini lebih cocok untuk istri, karena ia bisa melakukan ini untuk pacarnya. Mako bertanya apakah Kamita pacarnya, karena semua orang telah membicarakannya. Saneki bertanya apa yang mereka bicarakan, dan Mako dengan enggan mengatakan kepadanya bahwa para siswa menganggapnya pelacur, karena ia berjalan-jalan tanpa malu-malu dengan celana olahraga pria. Saneki bersikap seolah-olah para siswa akhirnya memergoki mereka dan mulai mengatakan hal-hal nakal yang mereka lakukan bersama di balik pintu tertutup, membuat Mako penasaran, yang ingin mendengar lebih banyak. Setelah itu, ketika Kamita berdiri di dekat mesin penjual otomatis, ia tiba-tiba mendengar dua gadis membicarakan hubungannya dengan Saneki dan tindakan nakal yang mereka duga dilakukan mereka berdua. Ia segera menjelaskan bahwa ia dan Saneki tidak seperti itu, tetapi kedua gadis itu tampak sangat kesal. Reaksi mereka menunjukkan bahwa mereka hanya iri diam-diam karena mereka jomblo dan jelek seperti katak. Namun, Saneki justru memperburuk keadaan ketika ia muncul dengan pakaian olahraga yang sudah dicuci dan menyetujui omong kosong yang dilontarkan para gadis. Setelah mereka pergi, Saneki menyeret Kamita ke tempat terpencil dan memberikan pakaiannya, berterima kasih atas bantuannya. Saneki bertanya mengapa Kamita membawanya ke sana, dan Saneki menjawab bahwa ia tidak ingin menambah rumor yang sudah beredar. Kemudian, saat mereka mengobrol, Kamita terkejut karena ini pertama kalinya ia mencuci pakaian. Ia bercerita bahwa ia hanya membuat camilan tengah malam di rumah sementara ibunya mencuci pakaian. Namun, Kamita mengatakan bahwa ia tidak terlihat seperti orang yang bisa memasak, membuatnya kesal. Jadi, ia berjanji akan membuatkan camilan untuknya di tengah malam untuk membuktikan bahwa ia tidak berbohong. Ia mengambil kembali celana olahraga Kamita dan pergi. Tengah malam, mereka berdua berkumpul dengan Igo dan Mako, dan Saneki membuatkan camilan lezat untuk mereka, yang membuat Kamita tersipu malu seperti orang bodoh. Namun malam itu, saat Saneki mencuci piring, Kamita muncul dan menawarkan diri untuk melakukannya. Saneki mengatakan bahwa ia sudah terbiasa melakukan hal ini di tempat kerja dan ingin membalas budinya sebelum pergi. Kamita terkejut ia akan pergi. Ia mengatakan bahwa ia melakukannya karena tidak punya baju untuk dipakai. Saneki mengatakan bahwa ia boleh memegang celana olahraga Saneki selama yang ia mau, tetapi Saneki bersikeras untuk pergi. Namun, Saneki mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkannya pergi karena ia tidak ingin Saneki berada dalam bahaya dan dikejar kawanan rusa lagi. Seminggu kemudian, Kamita begitu tenggelam dalam pikirannya sehingga ia ketakutan ketika seseorang tiba-tiba menyodoknya, menarik perhatian seluruh kelas. Ia menyadari itu Saneki dan bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Saneki di kelasnya. Saneki menjawab bahwa mereka sekelas hari ini. Ia berbicara dengan suara ASMR, yang membuat si idiot itu merasa geli.
Teman-teman sekelas lainnya menyadari hal ini dan menyuruh mereka pindah kamar, karena mereka telah memilih untuk bertingkah konyol dan tidak belajar. Seorang pecundang di antara mereka, yang tidak punya apa-apa, bahkan berkata ia ingin berada di kamar yang sama dengan Saneki. Mendengar ini, Saneki membuka resleting celana olahraganya untuk memperlihatkan baju renangnya agar mereka semua bisa membayangkan seberapa besar melonnya. Namun, hal ini membuat Kamita malu, dan ia segera menutupinya. Kemudian, setelah kelas, ia bertemu Saneki, yang bertanya apakah teman-teman sekelasnya juga bersikap seperti itu. Saneki bilang Saneki pasti terlalu panas untuk mereka tangani. Saneki lalu menyarankan agar mereka tidak terlalu banyak bicara di kelas untuk mencegah kecurigaan. Mendengar ini, Saneki bilang ia tidak akan bicara lagi dengannya. Saneki pun bertanya mengapa ia ikut kursus musim panas, dan Saneki terdiam karena otaknya yang bodoh tidak bisa memikirkan apapun untuk diceritakan kepadanya. Malam harinya, saat makan malam setelah belajar, ia memikirkan pertanyaan yang diajukan Saneki sore itu. Ia berkata bahwa ia tidak bisa mengatakan bahwa Saneki lah yang mendorongnya untuk ingin mengubah dirinya menjadi lebih baik. Saneki segera muncul di kamarnya dan mengatakan bahwa ia butuh teman bermain, tetapi Kamita tidak suka dengan momen kekanak-kanakan karena ia harus belajar. Namun, Saneki terus berbicara dengannya. Merasa terganggu, Saneki bertanya apakah ia tidak terganggu karena siswa lain mungkin sedang belajar di kamar mereka sementara ia menghabiskan uang kuliahnya. Saneki menjawab bahwa ia belajar dari acara bincang-bincang TV bahwa ia tidak seharusnya membandingkan dirinya dengan orang lain, yang mengejutkan Kamita, yang langsung berpikir ia harus menjauhi orang bodoh seperti ini. Saneki segera mengambil buku dan mulai belajar, tetapi tak lama kemudian, ia mengeluh bahwa ia berharap berada di pantai untuk bersenang-senang, alih-alih dipaksa belajar. Ia menambahkan bahwa ia akan mengenakan bikini dan digoda oleh beberapa pecundang. Si idiot yang berdiri tepat di depannya berkata bahwa ia akan terlihat manis mengenakan bikini. Saneki bertanya apakah ia ingin melihatnya mengenakan bikini sekarang. Ia lalu menyeretnya ke pemandian pria dengan bikini. Kamita malu karena ia berada di tempat seperti itu dengan seorang gadis di tengah malam. Sambil mengikatkan pareo warna-warninya, ia bertanya mengapa mereka ada di pemandian pria. Ia menjawab bahwa ia ingin basah kuyup sambil melihat setelan ulang tahunnya. Beberapa menit kemudian, mereka memasuki kolam renang dan menjaga jarak sosial, tetapi lampu tiba-tiba menyala. Sambil mengobrol, Saneki segera membenamkan diri di air, dan seorang guru masuk, merasa seperti Michael Phelps. Melihat Kamita, ia bertanya apa yang sedang dilakukannya di bak mandi saat itu. Kamita menjawab bahwa ia sedang menunggunya agar mereka bisa melakukan pembicaraan pria. Namun, guru tersebut menyuruhnya untuk keluar dari air dan pergi ke kamarnya. Namun Kamita berdiri, tidak ingin Kamita mengetahui bahwa ada seorang gadis bersamanya di bak mandi. Guru tersebut terkejut melihatnya mengenakan pareo dan bertanya-tanya, siapa orang aneh ini? Sementara itu, Kamita menawarkan untuk membasuh punggungnya, membuatnya takut karena ia masih peduli dengan bokongnya. Malam harinya, saat Kamita dan Saneki mengobrol, ia bertanya apakah ia menyukai Orakai, cowok paling populer di sekolah, tetapi Saneki tidak menjawab. Kemudian ia bertanya apakah pria di kafe itu pacarnya, yang membuatnya terkejut karena ia pernah melihatnya di tempat kerja sebelumnya. Saneki mengatakan bahwa pria itu adalah pemilik toko dan bertanya apakah ia yang mengadu, karena orang tuanya mengatakan bahwa seseorang telah melaporkannya kepada mereka. Pria itu segera mengatakan bahwa ia bukan orangnya, tetapi Saneki tampaknya tidak mempercayainya, jadi ia meminta mereka kembali ke kamar masing-masing. Beberapa hari kemudian, kursus musim panas berakhir, dan mereka semua bersiap untuk pulang ke rumah masing-masing. Namun, Kamita merasa terganggu karena Saneki tidak berbicara dengannya sejak malam itu. Setelah itu, Saneki mengundurkan diri dari tempat kerjanya karena orang tuanya. Minggu berikutnya, sekolah kembali dibuka. Dalam perjalanan Kamita ke sekolah, ia melihat Saneki dari kejauhan menatap Araki dan pacarnya. Ia bertanya-tanya apakah Saneki benar-benar menyukainya. Namun, setelah melihat wajah Kamita yang menjijikan, Saneki bergegas pergi, membuatnya sadar bahwa Saneki sebenarnya mengira Arakilah informan itu. Beberapa minggu kemudian, Kamita menerima surat dari Saneki yang meminta bertemu di luar. Ketika mereka bertemu, Saneki mengembalikan baju olahraganya, yang mengejutkannya. Saat bersiap pergi, Kamita menghentikannya karena Saneki masih bertanya-tanya mengapa Saneki bersikap diam. Saneki berpesan agar Saneki tidak memberitahu temannya, Yuki, bahwa mereka dekat selama kursus musim panas. Kamita bertanya-tanya mengapa Saneki menghindarinya, dan Saneki mengatakan bahwa ia berusaha mencegah Yuki mencurigai mereka. Namun,
Kamita masih mengira dia hanya menggonggong. Jadi dia mencoba mengambil kembali kaos itu, mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan mendapatkannya jika dia terus bertingkah seperti orang gila. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia juga tidak akan mengambilnya sampai dia membuatnya mengerti apa yang sedang terjadi. Sementara itu, ketika mereka melanjutkan pertengkaran bodoh mereka, yang umum terjadi pada pasangan yang sudah mempertimbangkan perceraian, seorang gadis yang sangat tidak menarik muncul dan memperkenalkan dirinya sebagai Makoto dari Komite Disiplin Siswa. Dilaporkan bahwa para siswa mulai meniru apa yang terjadi di Ohio, perilaku liar, dan ia datang untuk mencari kambing hitam di lingkungan sekolah. Makoto segera mengungkapkan bahwa ia melihat beberapa siswa bersikap keras sebelumnya, tetapi tidak dapat menghentikan mereka karena alur cerita yang begitu intens. Ia mengungkapkan lebih banyak detail, dan Saneki segera menyadari bahwa itu adalah Yuki. Saneki segera menuju ke lokasi bersama Kamita, dan mereka melihat Yuki sedang nakal dengan Araki. Saneki kesal. Setelah Araki pergi, Saneki memecah keheningan dengan bertanya kepada Yuki mengapa dia mengadu. Yuki menjawab bahwa Araki sepertinya menyukai Saneki, jadi dia harus menyingkirkannya. Namun, Saneki tidak merasa dikhianati, meskipun omong kosong yang didengarnya berasal dari sahabatnya. Dia justru menghargai Yuki karena mengatakan yang sebenarnya. Sementara itu, Kamita memperhatikan mereka dengan takjub, bertanya-tanya tingkat kebodohan apa yang dialami Saneki. Yuki bertanya apa yang sedang dilakukannya di sana. Saneki menjawab bahwa ia membawanya agar Saneki tahu kebenarannya, karena awalnya ia mencurigai Saneki sebagai informan. Setelah itu, Saneki menyajikan sepiring, apapun itu, kepada Kamita sebagai permintaan maaf karena telah meragukannya. Kamita bertanya-tanya mengapa ia terus menghindarinya padahal ia sudah tahu siapa informan itu. Ia menjelaskan bahwa Yuki pasti sudah tahu mereka bersama selama kursus musim panas jika mereka bersahabat, dan Yuki pasti sudah menyebarkan rumor itu karena ia kurang cerewet. Kamita menyadari bahwa ia melindungi Yuki dari para perundung di kelas yang pasti akan menyerangnya jika mereka tahu Yuki menghabiskan seluruh kursus musim panas dengan cewek paling keren di sekolah. Saneki mengembalikan celananya setelah semuanya beres. Saat Kamita menerimanya, ia meraih tangannya dan mengajaknya pergi ke pantai. Kemudian di pantai, Saneki berada dalam posisi yang mencurigakan dan bertanya kepada Kamita apakah magnumnya berisi peluru. Saneki menjawab tidak, menganggapnya sebagai penghinaan. Namun, Saneki mengatakan bahwa ia merasa curiga dan ingin sekali basah kuyup dengan cara yang tidak bisa dilakukan lautan. Saneki semakin curiga dan menciumnya, mengejutkan Kamita, yang merasa Saneki tidak pantas dicium oleh gadis terseksi di sekolah, terutama karena wajahnya yang berantakan. Malam harinya, Kamita merasa peluangnya lebih baik, jadi ia mencoba menggunakan jurus yang dipelajarinya dari Kisara. Namun, Kisara bahkan tidak mengizinkannya bicara. Kisara mengungkapkan bahwa ia akan melanjutkan sekolah kuliner di tempat yang jauh setelah lulus untuk mengasah kemampuannya. Oleh karena itu, lebih baik mereka tetap berteman. Kamita merasa si bodoh itu baru saja masuk zona pertemanan. Namun, ia mengatakan bahwa Kisara lah alasannya melakukan ini, karena malam itu Kisara memuji keahlian memasaknya, jadi Kisara tidak seharusnya menghentikannya. Kamita mengatakan bahwa ia mengerti, tetapi merasa ketika ia mengira mereka akan semakin dekat, mereka justru menjauh. Tepat ketika ia bernalar bahwa perempuan memang sulit dipahami, tiba-tiba ia mengecup pipinya, membuatnya terkejut. Pada titik ini, ia menyadari bahwa ia hanyalah pria baik yang dianggap manis oleh setiap perempuan, tetapi tidak pernah bisa bercinta sekeras apapun ia berusaha. Sejak saat itu, ia merasa bersalah karena tidak bisa mengajaknya berkencan malam itu, dan setelah itu keduanya menjadi semakin jauh. Beberapa minggu kemudian, Kamita bermain game bersama teman-temannya di PS Vita usang mereka di sekolah. Saat bermain, seorang gadis berpenampilan biasa saja bernama Mayumi muncul dan menuduh mereka menonton film porno di balik tangga. Namun, mereka mengatakan bahwa mereka hanya membuang-buang waktu bermain game bernama Love DR, yang mendorongnya untuk bertanya apakah mereka menginginkan barang untuk game tersebut. Kamita menjawab bahwa ia punya barang besar khusus untuknya, yang panjangnya sekitar 19 cm, merujuk pada item game atau konsol. Ia segera memperkenalkan diri kepada mereka sambil menunjukkan konsol gamenya dan mengajak mereka bertukar barang. Ia pun ikut bermain, tetapi Mako segera datang memanggil Mayumi. Ia melihat Kamita dan teman-teman idiotnya, tetapi tidak terkejut karena mereka terkenal suka membolos demi bermain game di balik tangga. Setelah menyadari bahwa karakter utama, MC, adalah Kamita, Mayumi terkejut akhirnya bertemu dengan gamer otaku ternama di sekolah yang lebih serius bermain game daripada masa depannya. Karena mengaguminya, si Sim itu sempat merasa seperti Sigma, karena seorang gadis manis ngiler padanya.
tetapi Mako segera menariknya pergi. Ia tidak bisa tidur malam itu karena terus-menerus memikirkan Mayumi. Si idiot itu bertekad untuk menjadi lebih baik dalam permainannya agar bisa menyamai keahlian Mayumi. Keesokan harinya, ketiga orang bodoh itu pergi ke tempat bermain mereka yang biasa dan terkejut ketika mendapati Mayumi sudah menunggu mereka. Ia memberitahu mereka bahwa ia punya sebuah barang untuk mereka dan mengajak mereka ke bar karaoke, membuat mereka bertanya-tanya apa hubungannya tempat ini dengan barang game. Mayumi sempat membuang-buang waktu mereka dengan nyanyiannya yang buruk, tetapi ketiga orang bodoh itu, sambil berpikir dengan magnum mereka yang terisi penuh, beralasan bahwa Mayumi seharusnya ikut America's Got Talent. Setelah bernyanyi, Mayumi duduk dan akhirnya menunjukkan barang yang dijanjikannya. Sejak saat itu, mereka semua mulai bermain game bersama. Suatu hari, saat sedang asyik bermain, mereka memainkan game multi pemain. Namun, tepat saat mereka mulai, Araki kehilangan fokus karena giat level 10 di depannya dan hampir mengotori celananya hingga seorang musuh membekukannya di dalam game. Namun, si pecundang itu menyangkal diri dan bertanya mengapa ia dibekukan seperti itu. Tetapi tak seorang pun cukup peduli untuk memberinya jawaban yang sesuai dengan IQ-nya yang rendah. Keesokan harinya, mereka melanjutkan sesi permainan mereka. Setelah membunuh monster raksasa, Kamita memenangkan cincin kelinci yang bisa meningkatkan statistiknya. Namun, pria itu, yang berusaha bersikap seperti pria sejati, yang jelas bukan dirinya, menawarkannya kepada Mayumi untuk digunakan. Melihat ini, Aqua menganggapnya bodoh dan mengatakan kepadanya bahwa lebih baik melengkapi karakternya daripada berpura-pura mengejar gadis yang lebih tinggi levelnya. Namun, pria itu tidak mengambilnya kembali, meskipun ia sedih. Setelah menyadari hal ini, Mayumi mengeluarkan tali kelinci buatannya baru-baru ini dan memberikannya kepada pria itu, mengejutkan semua orang. Saat hal ini berlangsung, Igo teringat akan acara permainan derek berbatas waktu yang sedang berlangsung untuk memperingati peluncuran permainan modern, jadi mereka segera menuju ke toko untuk bermain. Setelah itu, begitu Mayumi dan Kamita mulai mengobrol, ia bertanya apakah ia tertarik dengan Gastley, permainan yang dulu ia mainkan saat SMP. Kamita memberitahu bahwa ada acara tentang permainan itu yang diadakan di sana, dan bertanya apakah mereka harus mencoba sedikit kerjasama. Para Sims itu membentuk tim dan bermain melawan beberapa anak acak yang tampaknya terlalu percaya diri dengan peluang menang mereka. Namun Mayumi tidak menunjukkan belas kasihan dan menghajar mereka habis-habisan. Namun, Kamita menghampiri anak-anak muda itu dan memberi mereka tali kelinci pemberian Mayumi sebagai ganti rugi atas deraan hidup yang baru saja mereka terima. Kemudian, ia memberitahu Mayumi bahwa ia seharusnya lebih lunak kepada mereka. Kalau tidak akan ada yang mau bermain dengannya jika ia terus seperti ini. Bagaimanapun, Mayumi berterima kasih kepada sang ayah karena telah bergabung bermain, yang memberinya nuansa nostalgia masa lalu. Mayumi kemudian bertanya apakah ia mau menjadi rekan Gastley-nya, sambil mengklaim bahwa ia bisa menjadi jauh lebih baik saat bermain dengannya. Ayahnya dengan senang hati setuju, karena memangnya kenapa tidak? Beberapa hari kemudian, setelah bermain game di tempat biasa mereka, Mayumi berdiri untuk pergi ke kelas. Setelah pergi, Kamita bercerita kepada teman-temannya tentang bagaimana bermain Gastley menguras kantongnya karena itulah satu-satunya game yang dimainkan Mayumi. Mereka memintanya untuk menyarankan game lain yang mungkin menarik baginya, jadi Kamita kemudian menunjukkan game mengemudi bus. Namun Mayumi merasa bosan dan malah pergi bermain Gastley. Saat itulah Kamita tahu Mayumi sedang mengincar nyawanya, dompet. Ia meninggalkannya dengan game dan berjalan melintasi pusat permainan, bertemu beberapa gadis yang tampak waspada karena terjebak di tempat seperti ini. Selagi ia mengobrol dengan kedua gadis jelek itu, Mayumi segera bergabung dan mengatakan bahwa ia harus segera pergi ke sekolah persiapan, yang mendorong Kamita untuk bertanya sekolah persiapan mana itu. Mayumi menjawab bahwa sekolah itu dekat stasiun, yang langsung dikenali oleh salah satu dari kedua gadis itu sebagai sekolah persiapan elit yang terkenal itu. Mayumi pamit pergi. Setelah itu, Kamita menyombongkan diri bahwa mereka baru saja bermain game bersama. Namun, para gadis bertanya kepada si idiot itu mengapa ia tidak ikut les privat. Mereka bilang kalau ia terus begini, sekalian saja ia mengulang 1 tahun dan akhirnya jadi teman sekelas mereka. Dalam perjalanan ke toko, ia berhenti sejenak untuk membayangkan betapa menyenangkannya bisa mengikuti bimbingan belajar yang sama dengan gebetannya. Namun, ketika ia teringat betapa berantakannya penampilannya di hadapan Mayumi, ia menepis pikiran itu. Namun, ia tiba-tiba melihat Igo setelah bertemu Mayumi dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Ia pun pulang untuk menemui Tomo dan bertanya apa yang sedang dibicarakan para gadis, tetapi ia berlari keluar ruangan ketika Tomo mencoba memberitahu pendapat para gadis tentangnya. Keesokan harinya di pusat permainan,
Kamita pergi ke kamar mandi sebentar, lalu kembali dan mendapati salah satu anak laki-laki, Takeshi, yang pantatnya dihajar Mayumi kemarin, telah membawa Saneki untuk menantangnya. Saat mereka bersiap bertarung di Gastle, Kamita bertanya kepada Saneki apakah badut bermata satu itu saudaranya, tetapi Saneki menyuruhnya untuk mengurus urusannya sendiri. Namun, Takeshi mengatakan ia akan mengungkapkan informasi tersebut jika mereka menang. Pertarungan sengit pun dimulai. Setelah banyak adu argumen antar karakter Transformers, tim Mayumi menang, mengejutkan Saneki. Namun, Araki dan Igo melihat Mako dari Komite Disiplin Siswa di luar sedang mendisiplinkan seorang siswa yang sudah tertangkap. Mereka bertanya-tanya apakah mereka harus melarikan diri. Mereka segera memberitahu Kamita tentang hal itu agar ia bisa melarikan diri bersama Mayumi sambil mengulur waktu. Setelah melihat komite itu juga, Kamita pun melarikan diri bersama Mayumi. Setelah berhasil lolos, Kamita masih penasaran tentang hubungan Saneki dengan bocah lelaki itu. Ia mengungkapkan bahwa Saneki adalah anak manja bosnya. Saneki segera pergi setelah sempat terlibat ketegangan dengan Mayumi. Setelah itu, Kamita dan Mayumi pergi ke kafe untuk bersantai sambil menikmati mocktail. Kamita bertanya kepada Mayumi tentang hubungannya dengan Saneki. Mayumi mengungkapkan bahwa Saneki dulunya adalah adik kelasnya di SMP. Mereka sering mengunjungi arena permainan bersama dan bersenang-senang sampai hubungan mereka tertabrak truk, secara metaforis. Namun, Mayumi memberitahu Kamita bahwa ia lebih senang bermain game sekarang daripada saat SMP, semua berkat Saneki. Saneki tersipu malu karena canggung, meskipun itu berarti menghabiskan seluruh tabungannya tanpa asuransi. Setelah beberapa saat, Kamita menghabiskan mocktailnya, tetapi masih menyisakan sedikit rasa manis di gelas. Mayumi bertanya apakah ia boleh memasukkan rasa manis itu ke dalam mulutnya, dan ia dengan senang hati setuju, berharap Mayumi juga akan membalas budi dengan memberinya rasa manis untuk dimakan. Keesokan harinya, Igo dan Araki menjalani hukuman karena tertangkap di pusat permainan. Mereka memberitahu Kamita bahwa mereka dilarang pergi ke arena permainan selama sisa semester. Namun, Araki segera mengungkapkan betapa tertekannya mereka sejak Mayumi bergabung dengan sesi permainan mereka karena kehebatannya. Akhirnya, Araki berkata bahwa ia merindukan masa-masa ketika mereka hanya bertiga bermain dengan joystick dan bersenang-senang. Kamita mengungkapkan bahwa ia melihat Igo bertemu Mayumi sehari sebelumnya. Igo menjawab bahwa mereka bertemu secara tidak sengaja ketika ia pergi mencari gebetannya, yang ia pikir sedang mengikuti bimbingan belajar. Setelah itu, Araki dan Igo menggoda Kamita tentang ketertarikannya pada gadis itu. Tetapi, Bro, menjadi malu dan mengatakan ia hanya menghormatinya sebagai seorang gamer. Keesokan harinya di sekolah, Kamita mengkhawatirkan Mayumi karena ia tidak masuk sekolah. Maka ia membawa Saneki ke ruang isolasi untuk menanyakan apa yang terjadi kemarin. Saneki menjelaskan bahwa saat mereka SMP, Mayumi adalah gadis paling populer. Ia memiliki bakat luar biasa dalam segala hal, melampaui semua teman-temannya, yang membuatnya menjadi bahan pembicaraan para siswa. Para gadis mulai membencinya karena otak mereka yang bodoh tak mampu menandinginya. Mereka yang mengira dirinya, Sigma, pun menembak, hanya untuk menyadari bahwa selama ini mereka hanyalah pria beta dibandingkan dengannya. Di tahun ketiganya, semua orang telah meninggalkannya, dan ia pun menjadi sendirian. Saneki lalu memberitahu Kamita bahwa ketika melihatnya bergaul dengannya, ia langsung merasa egonya akan dihajar habis-habisan. Namun, si dungu itu menjawab bahwa ia memang tidak punya ego yang besar karena ia hanyalah sampah tak berguna berwajah bajingan. Ia memberitahu Saneki bahwa ia tidak akan pernah menjauhi Mayumi. Setelah itu, ia menelepon Mayumi untuk menanyakan mengapa ia tidak masuk sekolah. Namun, Mayumi mengatakan bahwa ia baik-baik saja dan bertanya apakah ia ingin bermain Gastle hari ini juga. Ia menjawab bahwa ketua komite disiplin sudah berjaga-jaga untuk menangkap kambing hitam yang datang ke pusat permainan. Mendengar ini, Mayumi mengundangnya ke rumahnya, mengejutkan si idiot berbudaya yang langsung memikirkan 1001 cara untuk melihat celana dalamnya. Ia berhasil menjaga sikap agar tidak muncrat di celana karena terlalu bersemangat. Kemudian, sesampainya di apartemen Mayumi, seorang pria asing menariknya masuk. Ia sempat bertanya-tanya apakah Mayumi berencana untuk terjepit di antara mereka dan bertepuk tangan dua arah. Tetapi pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Sota, kakak laki-laki Mayumi. Ia mengobrol dengannya sambil menunggu Mayumi yang sedang mandi. Ia kemudian datang dan mengajak Kamita ke kamarnya untuk bermain Gastle. Ia bercerita bahwa ia menghabiskan semalaman mencoba mengalahkan musuh yang kuat tetapi tidak berhasil, dan Kamita mengambil gamepat untuk mencobanya. Namun, ia mengatakan akan lebih mudah jika mereka berempat.
Kamita mengungkapkan bahwa mereka berdua telah dihukum dan tidak diizinkan bermain sampai setelah final, membuat Mayumi sedih. Itu salahnya. Ia juga merasa bersalah karena seolah-olah ia telah merenggut Kamita dari teman-temannya. Meskipun Kamita berusaha meyakinkannya, ia tidak mendengarkan. Ia meraih ponselnya dan pergi ke toilet, sambil berkata akan mencari teman bermain lain. Ia segera menelepon Saneki dan menantangnya bermain game. Namun Saneki menjawab bahwa ia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Ia hanya ingin bermain dengannya di pertemuan mereka sebelumnya karena Takeshi. Saneki akhirnya memberitahu Mayumi bahwa ia sudah tidak lagi bermain game sejak SMP. Tetapi ia juga mengatakan bahwa Mayumi sekarang punya teman bermain. Setelah panggilan telepon, Mayumi dengan malu-malu memberitahu Kamita bahwa ia ingin bermain dengannya. Kamita pun bersemangat dan memberitahunya bahwa ia punya tempat rahasia yang takkan pernah dijangkau oleh ketua komite disiplin. Mereka pun menuju ke arena permainan di tepi pantai. Sesampainya di sana, mereka menuju meja sepak bola. Mereka mulai bermain dengan memukul bola trackball, dan Mayumi berhasil mengalahkannya meskipun itu baru pertama kalinya ia bermain. Sementara itu, Mayumi menyadari jarinya terluka saat memukul bola trackball, dan Kamita menawarkan diri untuk mengobatinya. Keesokan harinya, Kamita menunggunya di tempat bermain game mereka yang biasa di sekolah. Sementara Mayumi menunda kedatangannya, Kamita dengan antusias menunggunya dan berhayal untuk mengobrol lagi dengannya. Tak lama kemudian, Kamita muncul, dan wajahnya memerah saat melihatnya. Mereka mengobrol sejenak, lalu Mayumi tiba-tiba mengajaknya untuk menemaninya ke acara Comiket. Kamita menjawab bahwa ini lebih terasa seperti kencan, yang mendorong Mayumi untuk bertanya apakah ia mau berkencan dengannya. Kamita menjawab ya, dan itu akan menjadi hadiah karena telah membantunya di acara Comical Market mendatang. Seminggu kemudian, Kamita dan adiknya tiba di acara pasar komik. Mereka mulai mencari-cari Shiori dan Mayumi, tetapi menemukan Mayumi mengenakan kostum kelinci. Saat melihatnya, daging, Kamita terlempar ke posisi horizontal dan ia tersipu malu. Namun di sisi lain, Mayumi tidak begitu bersemangat dan malu dengan kostum konyol yang dikenakannya. Beberapa calon pelanggan muncul untuk memeriksa barang yang mereka jual. Sementara gadis-gadis lain mencoba membujuk mereka, penjual terburuk di seluruh acara justru menunjukkan wajah buruk rupanya dan membuat mereka takut. Ia merasa malu karena wajahnya yang buruk rupa itu kembali muncul dan meminta maaf karena melakukan hal yang bertolak belakang dengan apa yang seharusnya ia lakukan. Namun, ia mendapat ide untuk memeriksa apakah produk-produk tersebut bisa digunakan sebagai hiasan tubuh. Namun, ketika ia menguji di mana ia akan menempelkannya di tubuh Mayumi, Mayumi mulai merasa curiga dan langsung lari sebelum mengompol. Kamita terkejut dan mulai mencarinya. Ia menemukannya sebelum sekelompok fotografer yang nekat memotretnya meskipun ia merasa tidak nyaman. Bro berpikir untuk masuk ke tengah-tengah mereka dan membawanya pergi, tetapi mereka tidak mengizinkannya masuk. Ia melihat Shiori, yang mengatakan kepadanya bahwa para fotografer pasti sangat mencintai Mayumi hingga bisa berada di dekatnya seperti itu. Namun Kamita membalasnya dengan mengatakan bahwa ia ingin mengeluarkannya dari sana. Untuk membantu, Shiori tiba-tiba memperlihatkan kostum cosplay Gastley, mengalihkan perhatian para fotografer dan memungkinkan Kamita melarikan diri bersama Mayumi. Tanpa sadar, ia berlari ke area kamar mandi, tetapi ketika sadar, ia langsung mencoba pergi. Wanita itu memintanya untuk membantunya membuka resleting kostum agar ia bisa berganti pakaian biasa. Ia merasa malu ketika melihat posisi resleting tepat di atas pintu air wanita itu, jadi ia mengatakan tangannya tidak bisa menjangkau ke sana agar tidak perlu melakukannya. Namun, wanita itu mengambil posisi mencurigakan yang cocok untuk gaya punggung dan memintanya untuk meletakkannya, membuka resletingnya. Setelah itu, acara berlanjut. Setelah berjualan hari itu, mereka mampir ke sebuah kafe untuk makan. Namun, Kamita terkejut melihat Saneki bekerja di sana, tetapi ia berpura-pura tidak mengenalnya agar tidak menimbulkan kecurigaan dari yang lain. Kemudian di meja makan, setelah mengobrol sebentar, Mayumi memberikan Kamita hadiah sebagai ucapan terima kasih atas bantuannya di acara pasar komik. Ia juga mengungkapkan bahwa masa-masa dalam hidupnya kali ini sangat menghibur dan penuh peristiwa, bahkan lebih dari yang ia nikmati selama masa SMP-nya, berkat Kamita yang memilih untuk bersamanya. Namun, ia mengumumkan bahwa ia harus mulai mempersiapkan ujian keesokan harinya. Kemudian, dalam perjalanan pulang saat mereka bersiap untuk berpisah, Mayumi berterima kasih kepada Kamita dan mengatakan kepadanya bahwa mereka akan datang lagi lain waktu. Namun, Saneki mengerutkan kening saat melihat wajah buruk Kamita lagi, jadi dia mengatakan bahwa Kamita terlihat lebih baik ketika tersenyum. Mayumi menjadi cemburu ketika mendengar hal ini dan segera pergi, mengejutkan Kamita.
Dia segera mengikutinya untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dia bilang dia baru sadar kalau seharian pakai kostum cosplay kelinci, tapi dia tidak pernah memujinya. Dia bilang mau pergi, tapi tiba-tiba dia mengingatkannya akan janjinya untuk berkencan kalau dia membantu di Comiket. Dia terkejut dan bilang sudah malam. Dia menjawab bahwa ini satu-satunya kesempatan untuk mengajaknya berkencan karena dia akan mulai mempersiapkan ujian keesokan harinya. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa cinta sedang bermekaran ketika melihat pasangan-pasangan berbeda berkeliaran di sudut-sudut ruangan, saling meludah. Ia segera meraih tangan wanita itu dan berkata ingin menjadikannya pacar. Namun, wanita itu menolaknya dengan mengatakan ia tidak pandai dalam hal pacar-pacaran, yang membuatnya sedih. Ia menatap bulan, merenungkan hidupnya yang menyedihkan, dan bertanya-tanya apakah wajahnya telah mengulanginya lagi. Namun, Mayumi tiba-tiba menyadari jakun Kamita dan mulai mengisapnya, membuatnya terkejut. Ia mengatakan bahwa ia menyukai jakun Kamita dan tak kuasa menahan diri ketika melihat jakunnya sendiri, yang sudah lama ia incar. Namun, Kamita lebih suka memakan sosisnya, bukan jakunnya. Ia melihat bekas luka di leher Kamita akibat bibirnya dan langsung meminta maaf. Ia menawarkan perban. Setelah itu, ia mengatakan ada hal lain yang juga ia sukai dari Kamita, yaitu bagaimana ia selalu mengejarnya. Mayumi kemudian bertanya apakah Kamita akan terus mendekatinya, dan Kamita tiba-tiba memeluknya, mengejutkannya. Setelah itu, mereka berciuman. Beberapa minggu kemudian, Kamita menjalin hubungan dengan seorang gadis lain bernama Kyo, seorang mahasiswa tahun pertama yang juga seorang otaku komik. Ketika teman-teman sekelasnya bertanya tentang gadis itu, ia menjawab bahwa gadis itu adalah teman masa kecilnya. Namun, teman-teman sekelasnya mengejeknya dan mengatakan bahwa ia masih anak-anak karena menyukai komik saat SMA. Kemudian, ketika Kamita berbicara dengan Kyo tentang bagaimana komik yang ia tunjukkan sebelumnya telah berubah selama bertahun-tahun menjadi eksplisit dan penuh plot, Kyo mengatakan kepadanya bahwa ia juga telah berubah, karena ia tidak pernah memikirkan apa yang dikatakan orang lain di SMP. Ia menjawab bahwa mereka akan mencemoohnya habis-habisan jika teman-teman sekelasnya kebetulan menemukannya membaca komik yang menjijikan itu. Sementara mereka berbicara, Tomo muncul di belakang mereka dan bertanya apa yang sedang mereka lakukan bersama. Lalu, Tuan Kera juga muncul dan terkejut melihat Kamita. Tomo segera pergi, dan si Kera mengancam akan menggoreng bola Kamita jika ia membocorkan fakta bahwa ia dan adiknya sedang berduaan di atap. Kemudian, Kyoko mengajaknya ke kafe untuk makan panekuk, tetapi Kamita enggan karena makan panekuk di tempat seperti itu akan mengurangi aura maskulinnya. Kyoko mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu terlalu peduli karena dia tidak memancarkan nuansa pria, jadi mungkin dia tidak heteroseksual. Bro menganggap ini sebagai penghinaan terhadap persona Sigma-nya, jadi dia berjanji akan menunjukkan betapa jantannya dia. Di kafe, Shirakus menghabiskan setumpuk panekuk dan memberitahu Kyoko bahwa hanya pria yang bisa makan sebanyak ini. Tapi Kyoko tetap tidak menyukainya dan mengatakan hal paling jantan yang bisa dilakukannya adalah mendapatkan pacar untuk pria lajangnya itu. Namun, Bro tidak mengerti permainan meskipun ia seorang gamer. Malam harinya, ia bertanya pada Tomo apa yang sedang ia lakukan berduaan dengan si Kera di atap. Namun, Tomo mengatakan agar ia tidak menanyakan hal bodoh dan jika ia sudah menemukan seorang gadis, ia juga harus pergi ke sana untuk menidurinya. Namun, Tomo kemudian mengungkapkan bahwa pria itu meminta saran tentang klub ekonomi rumah tangga, yang membuatnya terkejut. Ia bertanya apa kegiatan klub ekonomi rumah tangga, dan Tomo menjawab bahwa itu adalah klub khusus perempuan yang mengambil pakaian yang tidak dibutuhkan, yang membuatnya populer di kalangan perempuan yang membutuhkan uang receh. Namun, Kamita mengira mereka terlibat dalam bisnis yang mencurigakan. Sementara itu, Kyoko di rumah memikirkan bagaimana Kamita menyebutnya kekanak-kanakan hari itu karena ia menolak untuk melupakan semua yang ia sukai di SMP. Ia menatap koleksi komiknya, dan keesokan harinya, ia mengemasnya dan membawanya ke taman untuk dititipkan. Tak lama kemudian ia bertemu dua gadis, salah satunya mengajaknya mengobrol dan bertanya mengapa ia tampak seperti ditampar Hulk. Ia menjawab bahwa seorang anak laki-laki yang sudah lama ia kenal mengatakan ia kekanak-kanakan, dan sepertinya anak laki-laki itu telah tumbuh lebih dewasa daripada dirinya di SMA, yang membuatnya stres. Gadis itu menyarankannya untuk bergabung dengan klub ekonomi rumah tangga, yang akan membantunya mengembangkan pesona feminin yang akan memikat hati sahabat masa kecilnya. Ia kemudian meminta Kyoko untuk datang minggu berikutnya di malam hari, yang mengejutkannya. Kyoko bertanya mengapa ia bertemu mereka di malam hari, dan gadis itu menyarankannya untuk ikut dengan sahabat masa kecilnya jika ia ragu. Senin malam, ia pergi ke klub bersama Kamita. Setelah memperkenalkan diri, Kamita penasaran dengan apa yang mereka lakukan.
Ia segera melihat bekas luka mencurigakan di sebuah manekin. Ia merasa malu dan bertanya apa yang mereka lakukan dengan bekas luka itu, tetapi mereka menyuruhnya untuk keluar sebentar jika ia ingin tahu. Setelah Kamita pergi, kedua gadis itu memulai ritual transformasi pada Kyoko. Beberapa saat kemudian, ketiganya bertemu Kamita di luar mengenakan kimono. Sementara mereka duduk di dekat meja untuk berbicara, gadis-gadis itu bertanya pada Kyoko apakah dia siap untuk bergabung dengan klub. Namun, Kamita menyela sebelum dia menjawab mereka dan bertanya mengapa mereka membeli pakaian bekas, karena dia tidak bisa membiarkan Kyoko bergabung dengan klub yang teduh seperti itu. Masalah itu hampir meningkat menjadi perkelahian fisik, tetapi Nene, mantan presiden klub, campur tangan dan menjelaskan bahwa mereka membeli pakaian bekas karena anggaran mereka tidak dapat menutupi pengeluaran untuk hal-hal seperti kimono dan pangsit. Jadi mereka menggunakan kembali kain lama dan membuat pakaian untuk dijual. Kyoko akhirnya mengungkapkan keinginannya untuk bergabung dengan klub, dan Kamita mengucapkan semoga sukses padanya. 3 bulan kemudian, Natal hampir tiba. Suatu hari di kelas, teman-teman sekelas Saneki datang untuk menanyakan rencananya di malam Natal. Saneki memberitahu mereka bahwa ia sudah menyiapkan beberapa hal untuk hari itu, dengan makan malam di hotel mewah sebagai hal terakhir dalam daftar. Kamita tak sengaja mendengar ini dan terkejut karena ada yang berhasil membujuknya untuk berkencan. Sambil memikirkan betapa menggoda pria itu, Igo muncul di hadapannya untuk membicarakan malam Natal juga. Awalnya ia mengira Igo datang untuk memberitahu apa yang akan mereka lakukan untuk Natal, tetapi Igo tiba-tiba mengatakan bahwa ia juga punya rencana. Ia segera menjelaskan bahwa ia akan menghabiskan waktu dengan gebetannya sejak SD, membuat Kamita menyadari bahwa ia pastilah yang bermasalah karena masih jomblo. Kemudian, ia menuju ke ruang klub ekonomi rumah tangga dan menemukan seorang gadis tidur dengan kostum aneh. Gadis itu terbangun dan ternyata itu adalah Kyoko. Ia terkejut dan bertanya apa yang sedang dilakukan gadis itu dengan kostum itu. Yang dijawab oleh Kyoko bahwa ia sedang menjadi model kostum yang dibuat para senior untuk festival Founders. Gadis itu kemudian menawarkan kue dan teh untuk diulas, karena ia telah membuat banyak kue untuk persiapan festival mendatang. Namun, Kamita juga ingin memakan kuenya. Saat mencicipi kue itu, Kamita terkejut karena ia bisa menjadi begitu mahir dalam waktu sesingkat bergabung dengan klub. Kemudian, saat bersiap pergi, ia mencoba mengajaknya berkencan setelah festival Founders, tetapi ia berhenti di tengah jalan dan mengatakan agar tidak khawatir karena ia tidak punya nyali. Ia pun pergi menemui Saneki untuk merekomendasikan rencana kencan Natal, dan Saneki menyarankannya untuk mencoba pilihan Natal dewasa. Kamita segera memeriksa Google untuk melihat apa maksudnya, dan si idiot itu terpesona oleh sesuatu yang bahkan tidak ia pahami. Ia kemudian menuju ke ruang klub ekonomi rumah tangga, dan di sana ia diberitahu bahwa mereka sedang kesulitan mencari kostum untuk festival mendatang. Maka ia menawarkan diri untuk menyumbangkan beberapa pakaian yang ia gunakan saat masih kecil. Ia membawa Kyoko ke rumahnya untuk memberikan pakaian tersebut. Dalam perjalanan pulang, ia menunjukkan rencana Natal dewasa berdasarkan rekomendasi Saneki dan bertanya apakah ia ingin ikut dengannya setelah festival Founders. Namun, Saneki langsung menolak karena ia harus membereskan klub ekonomi rumah tangga. Jadi ia harus melewatkannya. Hal ini membuat Kamita menelan pil pahit karena ini adalah penolakan ketiga yang ia terima dari para gadis. Mereka terus berjalan pulang, dan ia bertanya bagaimana pendapatnya tentang Kyoko, yang dijawab Saneki bahwa ia hanyalah teman baginya. Sementara itu, dua gadis lain dari klub ekonomi rumah tangga memata-matai mereka. Setelah bertemu Kyoko kemudian, mereka menggodanya tentang Kamita yang mengajaknya berkencan, hopping hotel dewasa. Kyoko merasa malu dan menyembunyikan wajahnya. Namun, ia bertanya kepada mereka mengapa para pria begitu curiga pada malam Natal, tetapi mereka juga tidak tahu apa-apa dan mengatakan kepadanya bahwa mereka akan membawanya ke orang yang lebih berpengalaman dalam hal ini. Keesokan harinya, mereka bertemu Saneki untuk menanyakan pertanyaan yang sama, dan Saneki memberikan ceramah panjang lebar tentang hal itu, lebih panjang dari yang mungkin pernah Anda dengar seumur hidup Anda yang membosankan. Saneki bertanya mengapa mereka menanyakan hal ini, dan kedua gadis itu mulai mengejek Kamita secara tidak langsung, membuat Kyoko merasa tidak enak, dan Saneki pun pamit. Saneki kemudian mengatakan kepada mereka bahwa penolakannya terhadap permintaan Kamita pasti telah menyakiti Kamita, dan Saneki tidak suka mereka mengejek Kamita. Beberapa hari kemudian, saat Kyoko pulang sekolah, ia hampir menjadi korban terakun berikutnya, tetapi Kamita menyelamatkannya. Maka, saat mereka berjalan pulang bersama beberapa menit kemudian, Kyoko bertanya apakah ia mengajak orang lain berkencan untuk malam Natal. Ia menjawab tidak, menambahkan bahwa ia dan Igo hanya pergi ke bar karaoke tempat mereka bertemu Saneki dan teman-temannya.
Igo bercanda mencoba memamerkan seni keris, tetapi ia ditolak lebih cepat daripada ayahmu meninggalkanmu demi susu dan tak pernah kembali. Kyoko mengatakan kepadanya bahwa ia lega karena ia masih seperti biasanya, tetapi ia tidak mengerti apa yang ia bicarakan. Kyoko kemudian mengatakan kepadanya bahwa ia ingin mereka tetap sedekat mungkin untuk waktu yang sangat lama, seperti teman masa kecil mereka dulu. Pada titik inilah ia menyadari bahwa Kyoko telah memasukkannya ke dalam friend zone. Setelah itu, saat mereka melanjutkan perjalanan pulang setelah momen memalukan di toko celana dalam, wanita itu memintanya untuk datang dan melihat dekorasi pohon Natal yang dibuat klub ekonomi rumah tangga untuk festival mendatang. Sesampainya di sana, ia terpesona oleh keindahan pohon Natal tersebut. Ketua Komite Eksekutif Festival Founders dan pasangannya senang dengan hasilnya dan memuji klub atas kerja keras mereka. Namun, setelah mereka semua pergi dengan Kyoko dan Kamita yang tersisa, Kyoko diam-diam mengungkapkan bahwa mereka kehabisan bahan baku saat mendekorasi pohon, sehingga mereka harus berimprovisasi dengan pakaian dalam, yang membuatnya terkejut. Namun, ia berkata akan berpura-pura tidak mendengarnya. Setelah itu, dia bertanya apa jadwalnya untuk Festival Founders. Saat dia hendak memberitahu bahwa dia tidak akan bisa lagi seperti sebelumnya, dia memotong dan mengatakan dia hanya bertanya tentang jadwalnya untuk festival. Dia terus mengoceh tentang jadwalnya untuk festival, yang jelas-jelas tidak dia pedulikan. Dan setelah dia pergi, dia merasa sangat bersalah karena menyadari bahwa sebenarnya tidak ada jalan ke sana. Dalam perjalanan pulang, ia melihat perosotan di taman bermain dan teringat masa kecilnya bersama Kyoko. Namun, saat ia mencoba melanjutkan berjalan, ia tiba-tiba melihat seorang pria bertopeng Locust sedang memanjat perosotan. Maka ia pun segera mendekati taman bermain dan menyadari bahwa itu adalah Igo. Igo menggerakkan tangannya beberapa kali, tetapi tiba-tiba jatuh dari perosotan, membuat Kamita bertanya-tanya apakah ia sedang teler karena cerak murahan. Saat ia berbaring di tanah, Igo merasa seperti pecundang dan segera mengungkapkan bahwa gebetannya menolak ajakan kencannya di malam Natal. Bro marah dan meninju tanah, mengatakan ia tidak ingin hanya berteman lagi. Kamita, yang bisa memahami hal ini, bersimpati padanya dan menyarankan agar mereka membawa rasa sakit ini ke pusat kebugaran. Malam harinya, Kamita melakukan beberapa push-up untuk pertama kalinya dalam hidupnya dan melampiaskan amarahnya di meja sambil memikirkan betapa mudahnya Kyoko menolak. Setelah itu, ia bangun sebelum fajar dan berlari hanya untuk menenangkan diri. Keesokan harinya, di Festival Founders, yang juga bertepatan dengan malam Natal, Kamita mengumpulkan cukup banyak bola untuk memberitahu Kyoko bahwa ia ingin berbicara dengannya. Kyoko mencoba menolak dengan alasan sedang sibuk berjualan kue, tetapi Kamita mengatakan akan menunggu sampai festival berakhir. Kyoko bilang akan sibuk bersih-bersih setelahnya, dan Kamita menjawab akan menunggu sampai setelah itu. Kyoko kemudian berkata bahwa ia harus melapor ke klub ekonomi rumah tangga, tetapi Kamita tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, dan Kamita menjawab bahwa ia tidak keberatan menunggu sampai setelah itu. Jadi, tanpa alasan yang tersisa, Kyoko setuju untuk bertemu Kamita di atap. Kamita menuju atap setelah kejadian itu, tetapi dalam perjalanannya, ia melihat sepasang kekasih berpelukan dari kejauhan, dan si idiot berbudaya itu berhenti untuk memperhatikan mereka. Ia tetap di sana sampai Kyoko menyelesaikan semua tugasnya dan menemukannya mengintip melalui jendela. Kamita terkejut dan jatuh ke tanah. Saat menyadari apa yang sedang dilihatnya, ia menendang pantat buruk rupa pria itu dan pergi dengan marah. Ia segera mengejarnya ke atap, meminta maaf karena bersikap menjijikan. Ia mulai merayunya dan mengatakan bahwa ia ingin wanita itu melihatnya sebagai seorang pria. Ia akhirnya mengajaknya berkencan dan memintanya menjadi pacar. Setelah itu, wanita itu duduk di antara kedua kakinya karena tidak ada ruang lain di bangku panjang itu. Hal ini diikuti oleh percakapan yang kurang menyenangkan yang hanya terjadi antara sepasang kekasih. Wanita itu berdiri dan mengulurkan tangannya ke arah Kamita. Lalu Kamita meraihnya dan menariknya mendekat untuk memeluknya. Akhirnya, Kamita menciumnya, dan mereka hidup bahagia selamanya. Terima kasih telah menonton sampai titik ini. Ini belum akhir. Untuk kelanjutannya silakan like dan subscribe dan nantikan. Kami punya video lainnya untuk Anda. Silakan klik video sebelah kiri atau kanan dan nikmati.